Oke, salam jumpa kembali sahabat Karakong Official sekalian dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua, kita semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sahabat Karakong Official sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membahas topik terkait dengan hubungan atau kedekatan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto yang kian mesra ya. Di sini saya akan membahas tulisan dari detiknews.com pada tanggal 3 Agustus 2022 ya. Judul beritanya adalah jika Jokowi endorse Prabowo, Anda setuju ya. Jika Jokowi endorse Prabowo, apakah Anda setuju? Oke, kita bacakan ya. Jakarta, kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Menhan Prabowo Subianto makin intens hingga memunculkan isu bergesernya dukungan sang RI1 untuk ketum Partai Gerindra itu di 2024. Apakah Anda setuju jika benar Jokowi pada akhirnya mendukung Prabowo di 2024? Oke. Kedekatan Prabowo dan Jokowi yang terbaru yakni di momen acara Zikir Kebangsaan menjelang peringatan 77 tahun Indonesia Merdeka yang digelar di halaman depan Istana Merdeka Senin 1 Agustus 2022. Prabowo Subianto mendampingi Jokowi dalam kegiatan tersebut. Dalam foto-foto yang dibagikan tim media Prabowo Subianto, tampak Ketua Umum Partai Gerindra itu mengobrol akrab dengan Presiden Jokowi. Terlihat juga Wapres Maruf Amin dan sejumlah ulama dalam foto tersebut. Oke. Jokowi dan Prabowo sebelumnya mesra dalam momen Idul Adha 10 Juli lalu. Lalu pada HUT Bayangkari 5 Juli dan saat keduanya berada di Uni Emirat Arab ya. Menanggapi kedekatan jagoannya dengan Prabowo, relawan pro Jokowi mengaku memang ketua Partai Gerindra itu sosok capres yang paling pasti ya. Pak Prabowo itu capres yang pasti karena yang memenuhi syarat menjadi capres kuat ya Pak Prabowo, kata Budi Ari. Budi Ari membeberkan nilai plus Prabowo seperti punya tiket capres, menteri yang loyal ke presiden, siap melanjutkan program pemerintah sekarang hingga popularitas yang tinggi. Ditanya apakah sikap relawan Projo merupakan sinyal kuat Jokowi mendukung Prabowo, Budi Ari enggan berspekulasi. Kalau Projo ya tegak lurus ikut perintah Jokowi, siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti kita dukung, pungkasnya ya. Oke. Sementara itu Partai Gerindra menaruh harapan Prabowo bisa menjadi suksesor Jokowi. Ya, kalau soal Pak Jokowi mendukung Prabowo sebagai suksesor itu kita belum tahu. Tetapi kita berharap ya mudah-mudahan bisa demikian, ujar dia ya. Apakah Anda setuju jika Jokowi mendukung Prabowo di 2024? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Oke, sahabat Karakong Official sekalian. Jadi memang kedekatan Pak Jokowi dengan beberapa tokoh politik dalam hal ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki kans besar untuk maju di calon presiden 2024 itu memunculkan banyak sekali tafsir dari publik atau masyarakat ya. Jadi tidak hanya kedekatan antara Jokowi dan Prabowo, tetapi sebelumnya misalnya Pak Jokowi dekat ke Ganjar Pranowo, kemudian Pak Jokowi dekat ke Puan Maharani, atau Pak Jokowi dekat ke Anies Baswedan, atau momen kebersamaan Pak Jokowi dengan Erick Thohir dan lain-lain. Kedekatan-kedekatan seperti itu memunculkan banyak tafsir dari masyarakat atau dari publik ya. Tetapi kalau kita melihat dari hubungan kerja sebenarnya biasa-biasa saja ya, sah-sah saja ya, seorang pemimpin, seorang kepala negara lalu berkomunikasi, membangun kedekatan yang yang akrab ya dengan bawahannya, dengan menterinya, saya kira itu sah-sah saja. Tetapi persoalannya adalah
kalau kita melihat dari perspektif komunikasi politik, maka yang pertama, Jokowi ini adalah seorang presiden yang sebentar lagi kekuasaannya akan berakhir di 2024 ya. Tentu Jokowi sendiri, publik menghendaki supaya calon pemimpin berikutnya atau presiden berikutnya itu minimal dia bisa melanjutkan atau mengamankan program-program Jokowi yang mungkin sebagian belum tuntas atau yang mungkin sebagian sedang berjalan ya. Jadi ketika Jokowi mendekati salah satu kader, salah satu tokoh politik yang nantinya akan bertarung di Pilpres 2024 ya, tentu tafsir-tafsir itu akan muncul dari publik. Dan itu saya kira kalau dari perspektif komunikasi politik ya sah-sah saja ya. Karena Jokowi perlu mengamankan program-program dia yang memang saat ini dinilai oleh masyarakat sangat berhasil dan sebagian masih belum tuntas, dan tentu membutuhkan pemimpin berikutnya yang bisa mengamankan program-program tersebut ya. Ya, secara terbuka saya kira Jokowi tidak akan melakukan atau membuat pernyataan terbuka untuk mendukung salah satu capres di 2024. Kenapa? Karena Jokowi masih menjalankan tugas sebagai kepala negara, sebagai seorang presiden, sehingga sangat tidak etis kalau dia melakukan hal itu ya. Sangat tidak etis kalau presiden yang sedang berkuasa lalu memberikan dukungan politiknya secara terbuka kepada salah satu calon presiden yang akan menggantikan dirinya. Tetapi saya kira Jokowi akan melakukan dalam bentuk simbol-simbol, atau Jokowi melakukannya melalui relawan-relawan yang akan bekerja di lapangan. Dan saya kira itu sah-sah saja ya. Itu adalah bagian dari kerja politik ya yang dilakukan oleh Jokowi untuk mengamankan program-program dia ya, mengamankan visi misi dia yang mungkin belum berjalan maksimal ya, sehingga pemimpin-pemimpin yang diharapkan menjadi calon presiden berikutnya mampu melaksanakan atau bisa dipercaya untuk mengamankan agenda-agenda Presiden Jokowi yang tertunda. Saya kira demikian ya. Lalu yang berikut kaitan dengan dukungan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto untuk presiden di 2024 ya. Kalau misalnya dukungan ini benar, kira-kira plus minusnya seperti apa ya? Yang pertama plusnya adalah Prabowo Subianto ini salah satu pemimpin calon presiden yang patriotismenya tidak diragukan lagi ya. Beliau ini adalah pemimpin yang benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongannya ya. Kita bisa buktikan dalam banyak hal ya, dalam banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang di mana kita menyaksikan Prabowo begitu berbesar hati ya. Prabowo begitu tidak menyimpan kebencian atau tidak menyimpan dendam, atau bukan pemimpin bamperan, tetapi beliau adalah salah satu tokoh atau salah satu pemimpin yang benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya. Ya, yang berikut seperti disampaikan oleh Ketua Relawan Projo Budi Ari, yaitu bahwa Prabowo ini adalah salah satu capres yang paling pasti. Kenapa? Karena dia memiliki tiket yang jelas. Partai Gerindra hanya membutuhkan satu partai koalisi. Kemudian yang berikutnya adalah Prabowo merupakan pemimpin atau calon presiden yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Dan yang ketiga, poin yang saya kira poin paling penting adalah Prabowo merupakan salah satu menteri Jokowi yang sangat loyal ya. Loyalitas Prabowo itu bisa dibuktikan melalui hasil kerja Prabowo menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan ya. Ya, selain itu Prabowo juga bisa dianggap mampu untuk menyatukan ya perpecahan yang terjadi saat ini ya, perpecahan di lapisan masyarakat ya. Ada kelompok cebong dan kelompok kampret. Saya kira Prabowo adalah salah satu pemimpin yang bisa dipercaya untuk menyatukan perpecahan ini ya.
Ya, yang berikut minusnya apa jikalau Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ya. Yang pertama tentu Jokowi harus berhadapan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua partai PDI Perjuangan. Jokowi merupakan salah satu kader dari PDIP, petugas partai, sehingga ketika Jokowi mengambil suatu keputusan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto, tentu itu akan berseberangan dengan Megawati Soekarno Putri ya. Kalau misalnya PDIP atau Megawati Soekarno Putri punya kepentingan tersendiri, punya dukungan politik yang berseberangan dengan Jokowi, maka itu akan terjadi benturan ya. Oleh karena itu, jikalau misalnya Jokowi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, lalu wakilnya adalah atau calon wakil presidennya adalah dari PDI Perjuangan, katakanlah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, maka saya kira selesai. Saya kira tidak ada masalah ya. Ya, yang berikut bisa pecahnya suara simpatisan Jokowi ya. Jadi simpatisan Jokowi ini kan ada dua, ada yang loyal ya, ada yang tidak. Yang loyal yaitu mereka atau kelompok yang benar-benar mengikuti arah politik Jokowi ya. Jadi ketika Jokowi menentukan pilihan politiknya ke A, maka loyalis itu semuanya akan mengikut ke A. Tetapi ada juga yang tidak, ada yang sudah menentukan pilihannya sendiri dan mereka berharap supaya Jokowi mengikuti pilihan mereka itu. Katakanlah ada sebagian simpatisan Jokowi yang memang menghendaki supaya Jokowi harus mendukung calon yang lain seperti Ganjar Pranowo ya. Jadi kalau misalnya pilihan politik Jokowi ke Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 ya, saya kira banyak simpatisan yang menghendaki supaya Jokowi mendukung Ganjar Pranowo ya, tentu tidak akan mengikuti arah politik Jokowi, sehingga saya kira pecah suara dalam simpatisan Jokowi itu sendiri. Tetapi kalau misalnya Ganjar Pranowo atau tokoh lain yang didukung oleh simpatisan tidak masuk dalam pencalonan ya, saya kira suara-suara itu bisa diambil oleh paket atau calon yang diusung oleh Jokowi itu sendiri. Tetapi kalau misalnya calon tertentu, calon yang diinginkan oleh simpatisan Jokowi itu ikut masuk dalam pertarungan Pilpres, maka saya kira akan terjadi perpecahan dalam suara atau simpatisan Jokowi itu. Oke, sahabat Karel Plong Official sekalian, itu adalah analisa singkat dari saya, dan saya kira teman-teman sahabat sekalian juga punya analisa sendiri, punya pemikiran, pendapat sendiri. Silakan tuliskan analisa kalian, pendapat kalian, pemikiran kalian di kolom komentar channel ini. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.